5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Semangat ya. Terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kembali di kelas ini bertemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan nanti anak-anak semuanya tidak bosan. Kemudian ini kita bertemu di hari yang berbeda, kemudian guru yang sama, di mata pelajaran yang sama, di PKK. Tentunya hari ini kita akan membahas di materi yang berbeda. Nah, sebelum memulai lebih jauh pelajaran kita hari ini, silakan satu orang untuk memimpin doa. Mungkin Ilviana bisa memimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Ilviana. Nah, selanjutnya, apakah pagi hari ini semuanya masuk? Atau Bapak cek dulu ya. Mafiro ada masuk? Saya, Pak. Masih di mute ya? Oh ya, ada masuk. Melisa ada masuk ya? Masuk, Pak. Oh, ternyata masuk semua ya. Oke, baik. Kelas ini ternyata rajin-rajin semua ya. Nah, terima kasih untuk kedisiplin anak-anak kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak juga menghimbau bagi anak-anakku sekalian, meskipun pandemi kita sudah reda, tapi tidak salahnya ketika kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, kemudian ya menggunakan masker. Kebetulan hari ini kita tidak tetap muka secara daring, jadi tidak usah menggunakan masker. Kemudian kelasnya sudah dipiket ya, Melisa ya? Sudah, Pak. Sudah. Untuk kelengkapan lain, buku paket, Marjosias ada bawa buku paketnya? Bawa, Pak. Oh, bawa, terima kasih. Berarti kelengkapannya dibawa semua ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan sedikit untuk materi kita hari ini. Jadi yang pertama nanti Bapak akan materi kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan manajemen sumber daya usaha. Ini materi kita yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya, jadi tujuan pembelajarannya ini ada 3, Bapak bacakan saja ya. Yang pertama itu setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan peserta didik dapat menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dengan cermat. Kemudian peserta didik dapat memahami perencanaan sumber daya usaha dengan benar. Kemudian peserta didik dapat membuat perencanaan sumber daya usaha dengan tepat. Jadi nanti setelah kita mempelajari ini nanti akan kita capai, anak-anak ya. Nah, kemudian secara garis besar materi nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu terkait dengan hakikat sumber daya usaha. Kemudian perencanaan sumber daya usaha, yang ketiga kelompok sumber daya usaha, dan yang terakhir nanti ada peran dan fungsi sumber daya manusia. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini, jadi nanti ada 6 tahap yang harus kita lakukan, terlebih anak-anak sekalian. Yang pertama itu adalah tahap orientasi, di mana nanti tahap orientasi ini nanti Bapak akan menjelaskan secara umum lagi apa itu sumber daya usaha, kemudian apa komponen yang ada dalam sumber daya usaha. Nah, kemudian nanti setelah Bapak menjelaskan secara umum, kalian akan mengamati materi nanti tentunya itu yang ada di buku paket yang kalian bawa pada hari ini tadi. Tapi kebetulan saya sudah tanya dengan salah satu peserta didik, Marjo tadi katanya sudah bawa bukunya. Nah, kemudian nanti setelah kita membaca, lalu kita merumuskan masalah, ya.
Jadi nanti setelah kita membaca itu, apa masalah yang muncul di sana? Tentunya nanti masalah itu terkait dengan sumber daya manusia, kemudian ada masalah terkait dengan sumber daya usaha. Nah, setelah kita nanti merumuskan masalahnya, lalu nanti kita membuatkan hipotesis. Ya, jadi nanti Bapak akan mengarahkan kepada anak-anak semua bagaimana menyusun hipotesis. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang sudah kita amati di buku paket yang sudah kalian bawa tadi. Nah, kemudian setelah kita merumuskan hipotesis, nanti kita akan mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data itu nanti kita membaca sebanyak mungkin dari buku paket yang sudah kalian bawa. Jadi nanti silakan kalau ada bawa referensi lain atau buku lain, nanti boleh ambil datanya, terus nanti kita sampaikan melalui diskusi pada pagi hari ini. Nah, setelah nanti datanya terkumpul, nanti kita akan mengerjakan di LKPD, ya, LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi nanti adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian akan mengerjakan pekerjaannya dari hasil pengamatannya itu melalui LKPD yang sudah Bapak siapkan. Jadi nanti LKPD-nya akan Bapak tampilkan biar nanti kalian itu paham bagaimana proses pengerjaannya. Nah, setelah nanti kalian mengerjakan di LKPD, nanti kalian berdiskusi di kelompoknya. Kalian membuatkan kesimpulan, ya, boleh nanti kalian menarasikan, menambah pemahaman atau menambah ide kalian, apa permasalahan yang terjadi, apakah nanti hipotesis yang sudah kita rumuskan itu terjawab atau tidak. Ya, jadi nanti ini ada di kesimpulannya, nanti akan kita presentasikan setelah kita berdiskusi di kelompoknya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Jadi nanti Bapak akan menutup pembelajaran hari ini setelah kita belajar, lalu nanti Bapak menarik kesimpulan. Ya, itu langkah-langkah. Nah, selanjutnya pada pertemuan hari ini, jadi nanti Bapak akan memberikan 3 penilaian untuk pertemuan hari ini. Yang pertama itu nanti Bapak akan menilai sikap kalian, bagaimana pada saat kalian berdiskusi, sikapnya baik atau tidak, kemudian keterampilan kalian, bagaimana kalian mengemukakan pendapat, mengeluarkan idenya, kemudian Bapak juga akan menilai kalian berdiskusi, bagaimana proses diskusi kalian. Ya, jadi minta tolong nanti anak-anak sekalian, ya, sikap, keterampilan, dan proses diskusinya diperhatikan dengan baik ya. Milviana ya, bisa ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Bisa, Pak. Oke, baik, Milviana. Ya. Yang selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, jadi Bapak hari ini akan merefleksi dulu pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat pertemuan kita yang lalu itu tentang apa? Mungkin Ibu, mungkin Saudari Melisa bisa menyebutkan, silahkan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang administrasi usaha. Oke, baik. Berarti Saudari Melisa ini masih mengingat materi untuk pertemuan yang kemarin. Berarti dia ketika pulang di rumah dia juga belajar sehingga pada pertemuan hari ini dia masih ingat materi yang disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengaitkan kalau pertemuan kemarin kita telah belajar masalah administrasi usaha. Nah, kemudian ketika nanti kalian mendirikan usaha, apakah nanti kalian hanya membutuhkan atau hanya memerlukan administrasi usaha saja? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kurniasi mungkin bisa menjawab. Halo anak-anak, Kurniasi. Bapak ulangi lagi ya pertanyaannya. Ya, Bapak ulangi lagi ya, nanti silakan dijawab.
Nah, selain administrasi usaha, apalagi yang kalian perlukan ketika kalian mendirikan usaha? Mungkin Kurniasi bisa menjawab. Modal, Pak. Oh, model. Oke, baik. Jadi, terima kasih ya Kurniasi sudah menjawab. Nah, untuk selanjutnya, Bapak mempertegas dari jawaban Kurniasi ini. Jadi sebenarnya selain kita memerlukan administrasi usaha untuk mendirikan usaha itu sendiri, kita juga memerlukan yang namanya sumber daya manusia, kemudian kita juga memerlukan yang namanya sumber daya usaha sebagai modal dasar untuk kita mendirikan usaha. Ya, jadi itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang dapat kita ambil, kemudian apa pentingnya kita belajar sumber daya usaha dan sumber daya manusia pada pertemuan kali ini. Jadi paling tidak pentingnya kita belajar pengertian terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya usaha adalah dimana nanti bisa memperkuat posisi usaha atau posisi perusahaan di tengah persaingan dengan perusahaan lain. Jadi setidaknya nanti kalian itu bisa menganalisis bagaimana sumber daya usahanya, bagaimana sumber daya manusianya. Jadi itu untuk pengantar selanjutnya yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit ya terkait dengan materi kita hari ini. Kita lihat Bapak akan membacakan hakikat sumber daya usaha. Ya, jadi di sini secara garis besar hakikat sumber daya usaha merupakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Kemudian ada menurut pendapat ahli ini, menurut Sujati Fatoni, sumber daya usaha adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha itu sendiri. Ya. Jadi itu pengertian mengenai sumber daya usaha. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menyebutkan kelompok sumber daya usaha itu sendiri. Jadi di sini Bapak menampilkan ada 4. Yang pertama itu adalah sumber daya material, kemudian yang kedua itu adalah sumber daya finansial, yang ketiga adalah sumber daya manusia, kemudian yang terakhir itu adalah sumber daya informasi. Nah, selanjutnya adalah peran dan fungsi sumber daya manusia. Jadi di situ ada 7 Bapak menuliskan. Yang pertama itu adalah sebagai tenaga kerja, kemudian sebagai tenaga ahli, kemudian sebagai pimpinan perusahaan, kemudian sebagai tenaga usahawan, menciptakan dan mengembangkan iptek, kemudian ada sumber daya manusia itu sebagai produsen, kemudian sumber daya manusia itu sebagai konsumen. Nah, itu secara garis besar materi yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian membuka buku ya, buku paket yang sudah kalian bawa tadi. Tadi saya sudah konfirmasi Mas Josias menanyakan apakah bukunya sudah dibawa atau belum. Ternyata sudah ya. Jadi silakan kalian, saya kasih waktu 2 menit untuk membuka ya buku paket yang sudah kalian bawa itu terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya usaha. Silakan dibuka ya. Ilviana, dibuka ya bukunya. Baik, Pak. Ya, silakan dibuka. Sudah membaca sedikit ya terkait dengan materi sumber daya manusia dan sumber daya usaha. Marjosia sudah membaca ya? Sudah, Pak.
Oke, baik. Nah, sekarang dari apa yang kalian baca itu, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan, ada. Mungkin Indra, ada pertanyaan? Ya, halo Pak. Ya, saya mau bertanya Pak, boleh? Iya, silakan Indra. Oke, ini saya masih yang ada yang dibingungkan terkait dengan ini Pak. Perbedaan antara sumber daya manusia dengan sumber daya usaha apa saja Pak? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik. Terima kasih Indra ya. Seperti dia mengamati benar-benar ini materi kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum saya menjawab dari pertanyaan saudara Irfan tadi, saya ingin membentuk kelompok dulu untuk kalian. Jadi nanti kalian silakan berdiskusi ya berdasarkan pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman kalian tadi. Jadi nanti kelompok kalian itu jumlahnya 4 sampai dengan 5 orang. Bisa ya? Jadi nanti saya kasih waktu kurang lebih 3 menit ya untuk membentuk kelompoknya. Irfan bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, silakan. Sudah ya membentuk kelompoknya? Sudah, Bapak. Oke, Sudah, baik, Bapak. terima kasih, Irfan. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah membentuk kelompok, Bapak akan menampilkan LKPD. Ya. Jadi, ini merupakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi, nanti ini yang harus kalian selesaikan pada pertemuan hari ini. Ya, jadi nanti ini tugasnya adalah kalian jenis kegiatannya berkelompok. Karena tadi kalian sudah membentuk kelompok, satu kelompok ada 4 orang, ya. Kemudian nanti kalian berdiskusi, ya. Permasalahannya adalah nanti yang kalian bahas, jelaskan apa perbedaan antara sumber daya manusia dengan sumber daya usaha. Nah, kemudian permasalahan yang kedua nanti silahkan kalian analisis bagaimana peran sumber daya manusia dan sumber daya usaha terhadap usaha yang nantinya akan kalian jalani. Ya, jadi seperti itu ya. Ini tugas nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas ini di dalam kelompoknya, silahkan kalian menyusun menyusun hipotesis. Ya, jadi silakan nanti kalian menyusun hipotesis. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang tadi sudah kita survei, permasalahan yang sudah kita amati di buku paket kalian. Jadi nanti, nah di sini Bapak sebutkan saja ya hipotesisnya. Yang pertama itu nanti yang akan kalian tulis ada perbedaan antara sumber daya manusia dan sumber daya usaha. Kemudian yang kedua hipotesisnya tidak ada perbedaan antara sumber daya manusia dan sumber daya usaha. Jadi 2 hipotesis itu ya. Sekarang silahkan kalian tulis dulu ya, tulis dulu di catatannya ya. Nining ya bisa tulis di buku catatannya ya. Bapak. Ya, Kurniasi ditulis di buku catatan dulu ya. Ya, Pak. Sebagai coret-coret dulu ya. Nah, setelah kalian sudah ditulis ya, Pak Saudara Majo, sudah ditulis di buku catatannya, di coret-coretannya? Sudah Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Nah, setelah ditulis itu, selanjutnya silahkan kalian berdiskusi di kelompok kalian masing-masing, ya, terkait dengan hipotesis yang sudah kalian susun tadi. Kemudian nanti kalian tuangkan ke dalam LKPD yang sudah Bapak tampilkan ini, ya. Nah, ya silahkan kalian tulis ya di LKPD-nya. Dan kalau sudah ditulis tadi, langkah selanjutnya adalah nanti Bapak akan memberikan waktu kurang lebih 5 menit ya. 5 menit silahkan kalian membaca kembali, ya, membaca kembali
isi buku paket yang sudah kalian bawa pada pagi hari ini. Nah, apa yang kalian baca? Nanti yang kalian baca itu terkait dengan hipotesis yang sudah kalian susun pada pagi hari ini. Apa hipotesisnya? Yang pertama itu adalah terkait dengan adanya perbedaan antara sumber daya manusia dan sumber daya usaha. Kemudian hipotesis yang kedua, tidak ada perbedaan antara sumber daya usaha dan sumber daya manusia, ya. Jadi silahkan dibaca bukunya kembali ya. Nanti silahkan dikembangkan ya pendapatnya sekali lagi ya, ide pemikirannya ya. Bapak sampaikan lagi kalau ada bawa buku referensi lain ya, silahkan dituangkan di LKPD ini ya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit dimulai dari sekarang untuk membacanya. Saudari Linda, silakan baca di buku paketnya ya. Irfan, silakan baca buku paketnya ya. Siap, Bapak. Marjosias, jangan lupa membaca bukunya ya, karena tadi bukunya sudah dibawa. Siap, Bapak. Waktunya 2 menit lagi ya untuk menggali informasinya, biar nanti kita melihat apakah terjawab atau tidak hipotesis yang sudah kalian buat. Oke, waktunya sudah habis ya untuk membaca, menggali informasi ya terkait dengan hipotesis yang sudah kalian susun tadi. Nah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan ini. Nanti Bapak ingin mendengar pendapat dari anak-anak sekalian. Nah, sekarang Bapak bertanya, apa perbedaan antara sumber daya manusia dengan sumber daya usaha? Monggo, siapa yang bisa menjawab? Silviana mungkin Saya, bisa Pak. menjawab? Oh Ya, Pak, ya, saya, Pak. silakan. Ya. Sumber daya manusia itu mengenai kemampuan terpadu dan daya pikir serta daya fisik oleh manusia itu sendiri. Sedangkan sumber daya usaha adalah sumber daya yang dimiliki oleh wirausaha. Baik itu berasal dari SDA maupun SDM itu sendiri, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih, Iltiana. Nah, selanjutnya ada tanggapan dari kelompok lain atau dari teman yang lain? Ada, Pak. Oh ya, Irfan, silakan. Ya. Jadi menurut saya SDM itu lebih mengarah ke watak, perilaku, dan sifatnya, sedangkan sumber daya usaha itu merupakan perpaduan antara SDA dan sumber daya manusia yang dapat diolah sebagai modal dasar, seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Irfan sama Iltiana ya yang sudah memberikan pendapat tadi terkait dengan pertanyaan yang sudah Bapak lontarkan. Nah, untuk selanjutnya karena dua teman kalian tadi sudah membuatkan
jawaban, kemudian sudah mengemukakan pendapatnya, silakan kalian tulis jawaban itu ya, menurut kalian silakan kalian tulis di LKPD yang sudah Bapak sediakan untuk kalian ya. Silakan kalian tulis kembali di LKPD itu, diskusikan di teman kelompoknya ya, kelompoknya yang berkontakan 4 orang tadi ya, dimulai dari sekarang ya. Jadi nanti silakan itu didiskusikan, kemudian diungkapkan di situ apa perbedaannya, kemudian analisisnya bagaimana ya, diungkapkan di situ. Nanti setelah kalian berdiskusi di kelompoknya, silakan nanti perwakilan dari kelompok, mungkin 2 atau 1 kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi ini saya kasih waktu untuk kalian berdiskusi kurang lebih 4 menit saja ya, tidak usah lama ya, karena materi ini tidak banyak ya. Silakan dimulai dari sekarang. Kurniasi silakan berdiskusi di kelompoknya ya. Ya, Bapak. Oke, silakan. Saudari Nining, silakan diskusikan di kelompoknya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sudah ya diskusinya? Sudah apa belum? Sudah, Pak. Nining, Sudah, Nining Pak. sudah? Sudah, Pak. Sudah selesai. Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, kalau sudah, mungkin ada perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan yang sudah. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Oh, ini kelompok yang paling cepat ini biasanya di kelas ini. Silakan, Nining. Iya, Pak. Jadi ini hasil diskusi kelompok kami, Bapak. Sumber daya manusia adalah kelompok sumber daya yang bersifat perorangan. Sedangkan sumber daya usaha adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha. Gitu, Bapak, hasil kelompok kami, Pak. Oh ya, terima kasih. Luar biasa kelompok ini. Ya, mereka mengerjakan dengan waktu yang singkat, jawabannya sungguh luar biasa. Kemudian ada tambahan dari kelompok yang lain. Kelompoknya Melisa sudah selesai belum ya? Saya, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, ini tidak mau kalah juga nih dengan kelompoknya si Nining. Silakan. Ya. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami dihasilkan peran SDM sebagai tenaga ahli, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai tenaga usahawan, menciptakan dan mengembangkan iptek. Kemudian peran sumber daya usaha ini adalah pemimpin yang mengatur segala proses bisnis, sebagai tenaga kerja, sebagai pelanggan atau konsumen, dan sebagai produsen. Itu Pak hasil diskusi kelompok kami, Pak. Oke, baik, terima kasih ya Melisa. Nah, untuk pertemuan hari ini, jadi Bapak hanya mengambil sampel 2 kelompok saja ya yang presentasi. Nah, untuk kelompok yang lain, kelompoknya Ilviana, kelompoknya Kurniasi, nanti kita akan presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Bisa ya Ilviana ya? Bisa, Pak. Baik, Pak. Ya, Ya, Pak. baik. Ya, jadi materi kita hari ini yang paling penting Bapak tekankan itu adalah terkait dengan sumber daya manusia dengan sumber daya
usaha ya. Jadi Bapak akan memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sesuai dengan hipotesis yang sudah kalian susun tadi, adakah perbedaan antara sumber daya manusia dan sumber daya usaha? Itu menurut hasil pengamatan dari buku yang sudah kalian bawa tadi, itu ternyata ada perbedaan antara sumber daya manusia dengan sumber daya usaha. Nah, di mana kita melihat letak perbedaannya? Nah, kalau tadi saudari Irfan mengatakan bahwa kalau sumber daya manusia itu lebih mengarahkan kepada watak, kemudian lebih mengarahkan kepada perilaku manajemen itu sendiri sehingga dia mampu menjalankan usahanya. Kemudian di mana kita melihat letak perbedaan dengan sumber daya usaha? Ternyata menurut si Irfan tadi menyampaikan bahwa kalau sumber daya usaha itu lebih mengarahkan antara perpaduan sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang dijadikan sebagai modal awal. Nah, kemudian Bapak akan juga menyampaikan analisis terkait dengan peran sumber daya manusia dan sumber daya usaha terhadap usaha nanti yang akan kalian jalankan. Jadi tadi Ibu Melisa, Saudari Melisa tadi sudah menyampaikan bahwa peran sumber daya manusia itu adalah sebagai tenaga ahli, kemudian sebagai pemimpin perusahaan itu sendiri, kemudian sebagai tenaga usahawan, ya. Kemudian sumber daya usaha itu, ya, dia lebih menekankan kepada pemimpin yang mengatur segala proses bisnisnya, kemudian sebagai tenaga kerja juga, kemudian sebagai konsumen, kemudian juga bisa disebut sebagai produsen, ya. Jadi itu kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada hari ini, ya, terkait dengan perbedaan sumber daya usaha dan sumber daya manusia. Itu ya anak-anak sekalian. Marjo Sias, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, bisa. Nah, sebelum saya mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, ya, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, setelah presentasi, silahkan kalian mempersiapkan diri untuk belajar materi selanjutnya, yaitu mengenai 6 unsur yang ada di dalam manajemen, ya. Apa saja 6 unsur itu? Nanti silahkan kalian baca-baca dulu di rumah sebagai bahan, ya, pemahaman awal kalian. Nanti setelah pertemuan selanjutnya baru akan kita bahas secara lebih lanjut, ya. Jadi itu saja, ya, yang bisa Bapak sampaikan untuk pagi hari ini, ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Sebelum mengakhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Kurniasi, pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Teman-teman, setelah kita hari ini belajar, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Kurniasi, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.